Shalom, sedang jemaat GKPB Pendial Belimbing Sari, dimanapun berada, juga Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan khotbah online pada saat ini, sedang dapat berjumpa kembali di dalam ibadah dan khotbah online dalam rangka ibadah Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020. Saya akan mengajak kita untuk merenungkan bersama firman Tuhan yang pada saat ini akan kita dengarkan atau kita renungkan dari kitab Ibrani 13. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Namun sebelumnya mari saya mengajak kita menyatukan hati dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga atas kasih-Mu yang begitu besar, yang setia memelihara, menjaga, dan memberkati kami sampai detik ini. Sehingga dalam perlindungan dan kasih-Mu kami semua ada dalam keadaan yang terbaik. Dan pada saat ini ya Tuhan, sebagaimana kami masing-masing boleh duduk dan menyaksikan tayangan ini, hati kami rindu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami oleh Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami dengarkan ini sungguh Tuhan dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan dapat kami juga lakukan dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami mohon pertolongan-Mu ya Allah Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita untuk membaca dalam Ibrani 13 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Demikian sabda Tuhan. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang kita baca bersama. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan juga yang memeliharanya dalam kehidupan kita. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada saat ini adalah memelihara kasih persaudaraan. Dan ketika kita berbicara tentang kasih persaudaraan, tentu di dalamnya juga berbicara tentang keluarga. Dan keluarga adalah hal yang sangat istimewa bagi setiap kita. Sebab di dalam keluarga kita merasa kita diterima baik kekurangan maupun kelebihan kita. Keluarga juga adalah yang selalu menopang kita baik ketika kita berada di puncak ataupun ketika kita jatuh. Keluarga selalu mengulurkan tangannya bagi kita untuk mengangkat kita kembali, menopang dan menolong kita. Ketika kita dalam keadaan sulit dan ketika semua orang menjauh daripada kita, keluarga biasanya mendekat, mendukung dan menguatkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya keluarga adalah tempat yang terbaik bagi kita. Dan kita selalu senang ketika kita pulang kepada keluarga kita masing-masing. Dan berbicara tentang keluarga memang batasannya adalah soal darah, saudara sekandung, dan lain-lain. Tetapi bisa juga secara legal ketika kita diterima masuk dalam sebuah keluarga melalui pengakuan yang sah berdasarkan hukum yang berlaku. Namun Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lain halnya ketika kita berbicara tentang keluarga Allah. Sekalipun kita tidak memiliki satu darah, sekalipun kita tidak satu bangsa, sekalipun kita tidak satu suku ataupun bahasa, namun kita adalah satu keluarga di dalam iman dan pengakuan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, berdasarkan iman dan pengakuan kita akan penebusan darah Kristus, maka kita diangkat menjadi anak-anak Allah dan itulah sebabnya menjadikan kita sebagai satu keluarga. Introitus kita pada minggu ke-7 Trinitatis saat ini mengingatkan bahwa demikianlah kita menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Efesus 2 ayat 19 berkata bahwa demikianlah kamu ini bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sekawan sewarga dari orang-orang kudus, anggota-anggota keluarga Allah. Sebagai keluarga tentu sangat penting bagi kita untuk menjaga kasih persaudaraan. Sebagaimana juga nasihat yang kita dengarkan pada saat ini melalui perikop yang kita baca,
yang adalah nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat atau pembaca daripada surat Ibrani ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam nasihatnya kepada orang percaya yang di pembaca surat Ibrani, Rasul Paulus menasihatkan yang pertama-tama dikatakan bahwa peliharalah kasih persaudaraan. Peliharalah kasih persaudaraan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan suatu seruan, suatu perintah. Namun sesungguhnya ini bukanlah perintah yang disampaikan oleh Rasul Paulus sendiri. Sebab Tuhan Yesus Kristus pun memerintahkan hal yang sama, yakni untuk menjaga kasih persaudaraan. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, inilah perintahku bagimu, yaitu kamu harus saling mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bahasa aslinya digunakan kata peliharalah, digunakan kata meno, yang berarti yaitu tetap tinggal, tidak beranjak, terus menerus memelihara kasih persaudaraan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa perintah tersebut diberikan? Atau nasihat tersebut disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada atau pembaca surat daripada Ibrani. Mengapa kasih persaudaraan itu harus dipelihara? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kasih persaudaraan itu bisa terkikis. Kasih persaudaraan itu bisa menjadi rapuh. Kasih persaudaraan itu bisa menjadi dingin. Bahkan kasih persaudaraan kita bisa menjadi pecah. Apakah hal-hal yang menyebabkan perpecahan ataupun kasih persaudaraan kita bisa menjadi dingin? Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa menjelang kedatangan Tuhan akan terjadi begitu banyak penderitaan dan kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, termasuk kasih persaudaraan di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga halnya dengan pergumulan yang dialami oleh pembaca daripada surat Ibrani pada waktu itu. Mereka sedang berada di dalam penderitaan. Situasi yang mereka hadapi pada waktu itu adalah pertama-tama mereka di dalam ancaman penganiayaan. Setiap saat, setiap detik, bisa saja salah satu di antara mereka dianiaya oleh karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Setiap saat, setiap detik ancaman untuk mereka dipenjara oleh karena iman mereka. Ataupun mereka kehilangan tempat tinggal oleh karena iman dan percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka di dalam keadaan yang krisis, mereka di dalam keadaan yang menderita, mereka dalam keadaan yang sulit. Satu sisi penderitaan yang mereka alami. Tetapi sisi yang lain, di dalam keadaan yang demikian masih ada tantangan yang lain yang mereka hadapi. Yakni di antara mereka sendiri ada satu perselisihan mengenai apakah mereka harus tetap memelihara hukum Musa ataukah tidak. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan seperti itu sangat mudah kasih persaudaraan itu menjadi retak, bahkan terpecah. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan apa yang menjadi pesan ataupun perintah daripada Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya dan setiap orang percaya. Peliharalah kasih persaudaraan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara mengenai memelihara. Memelihara adalah satu upaya untuk kita menjaga, satu upaya untuk kita melindungi, satu upaya untuk kita merawat. Tentu di dalamnya memerlukan sebuah pengorbanan. Sebagaimana halnya pengorbanan yang dimaksud bila mana dalam pembacaan kita pada saat ini terdapat di dalam ayat yang kedua dan juga ketiga. Yakni pengorbanan yang dimaksud mereka harus rela dan tidak jemu-jemu berbuat baik dengan memberikan tempat perlindungan bagi saudara-saudara mereka yang kehilangan rumah. Dalam ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu lupa memberikan tumpangan kepada orang. Bisa jadi saudara-saudara mereka yang kehilangan rumah karena iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, ataupun juga kepada seorang yang asing. Dan bahkan kasih persaudaraan atau memelihara kasih persaudaraan, merawat kasih persaudaraan juga disampaikan di dalam ayat yang ketiga untuk mengingat orang-orang hukuman. Mereka yang dipenjara oleh karena iman dan kasihnya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Mereka diperlakukan sewenang-wenang dengan memberikan diri bagi mereka, mengingat mereka, menolong, mengangkat, mendukung, ada bersama dengan mereka dalam keadaan susah dan senang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah upaya-upaya untuk memelihara kasih persaudaraan di dalam konteks jemaat yang ada di Ibrani atau pembaca surat Ibrani. Lalu kemudian bagaimana dengan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Bagaimana dengan kondisi kasih persaudaraan yang ada di antara kita? Tentu setiap jemaat memiliki pergumulan masing-masing. Dan seperti jemaat Ibrani memiliki pergumulannya tersendiri, demikian juga jemaat GKPB Peniel Blimbing Sari. Bila mana yang menjadi persoalan di jemaat atau pembaca surat Ibrani adalah tentang penderitaan yang mengikis kasih persaudaraan mereka, bagaimana dengan kita pada saat ini? Ketika kita berada di dalam situasi yang krisis, bahkan yang mungkin berkepanjangan, adakah kita masih saling peduli dengan saudara kita? Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak memungkiri bahwa zaman sekarang apa yang dikatakan firman Tuhan itu benar adanya, bahwa kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Pertanyaannya untuk kita renungkan, di mana kita berada? Apakah kita mau menjadi orang-orang yang merawat kasih persaudaraan itu dengan rela berkorban bagi saudara kita? Ataukah kita lebih mementingkan hal yang lain ketimbang daripada kasih persaudaraan kita? Misalkan saja kita lebih memilih untuk menjaga jabatan ketimbang memelihara kasih persaudaraan. Demi jabatan atau demi uang daripada memelihara kasih persaudaraan kita. Ataukah demi hal-hal yang lain yang kita anggap lebih penting dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadangkala apa yang kita nilai, kita pandang, menarik, menyenangkan di awalnya atau di permukaannya, di dalamnya belum tentulah baik seperti yang kita pikirkan. Misalkan saja di dalam kehidupan kita rela untuk mengorbankan kasih persaudaraan kita demi jabatan. Mungkin bisa jadi kita sampai pada keinginan yang kita mau, yakni kita memiliki jabatan yang kita inginkan. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian setelah itu kita akan menjadi orang yang kesepian. Karena setelah kita menerima jabatan kita kehilangan saudara kita. Tidak ada lagi orang yang menyupport kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ataupun mungkin kita bisa merelakan kasih persaudaraan kita demi uang. Lalu kemudian apa yang terjadi ketika kita menerima uang ataupun kita menerima yang kita inginkan demi harta dan kekayaan? Kemudian kita berasa bahwa kita bisa bahagia, kita bisa senang dengan uang dan kekayaan yang kita miliki. Tetapi kenyataannya adalah kita merasa sepi, kita merasa sedih karena kita ditinggalkan oleh keluarga kita. Dan kemudian itu tidak akan membawa satu kedamaian apalagi kebahagiaan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, alasan untuk kita memelihara kasih persaudaraan sebagaimana yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat atau pembaca surat Ibrani adalah karena kamu sendiri masih hidup di dunia ini. Artinya apa yang kita beri, itu juga yang akan kita terima. Bila mana kita berkorban kepada saudara kita, mungkin satu kali kelak kita akan memerlukan. Ketika mereka terjatuh dan kita ada bersama dengan mereka, kita mengangkat mereka. Di saat kita terjatuh, ada orang yang mengangkat kita. Ketika mereka kesusahan dan kita memberikan kepada mereka tempat perlindungan. Satu kali kelak ketika kita kesulitan dan kita membutuhkan tempat perlindungan, mereka ada bagi kita. Karena apa yang kita berikan akan kembali pula kepada kita. Siapa yang menabur, dia yang menuai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu pada saat ini di hari Minggu yang ke-7 sesudah Trinitatis, kita diingatkan satu hal. Bahwa kita ini semua adalah keluarga Allah. Kita semua adalah nyame. Kita semua adalah saudara. Tidak peduli ada yang mungkin dari Bali, ada yang mungkin dari NTT, ada yang mungkin dari Batak, ada yang mungkin atau dari Sumatera, ada yang mungkin dari Sulawesi, atau dari manapun juga. Apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, kita ini adalah satu keluarga. Kita ini adalah satu saudara di dalam Tuhan.
Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai keluarga di dalam Tuhan, kita patut untuk saling menjaga, kita patut untuk saling menopang, kita patut untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, sebagaimana yang Tuhan sampaikan kepada kita hari ini. Peliharalah itu, tinggallah di dalam kasih persaudaraan, upayakan, usahakan kasih persaudaraan kita itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, agar tetap bersatu dimanapun kita berada, melebihi apapun juga. Sebab dengan demikian halnya berarti kita sudah melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan di dalam kehidupan kita. Sebab saudara merupakan hal yang sangat istimewa. Kita tidak pernah memilih siapa keluarga kita, siapa ibu kita ketika kita dilahirkan, siapa papa kita ketika kita dilahirkan, siapa saudara-saudara kita ketika kita dilahirkan. Tetapi semuanya itu merupakan hadiah daripada Tuhan bagi kita untuk membentuk, untuk menuntun setiap kita untuk menjadi yang terbaik. Oleh sebab itu pada saat ini ingatlah bahwa kita tidak berada di satu tempat oleh karena kebetulan. Tapi bila mana kita tergabung dalam satu jemaat atau dalam persekutuan tertentu, itu adalah rencana Tuhan yang indah untuk membentuk kita, untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan bahkan sesuai dengan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, apapun badai yang terjadi, pergumulan yang terjadi dalam jemaat kita masing-masing, ataupun persoalan di dalam kehidupan kita berjemaat, atau sesama keluarga di dalam Tuhan, mari berusaha untuk menjaga, berusaha untuk memelihara kasih persaudaraan yang sudah ada. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan menguatkan kita sekalian. Amin. Satu doa bagi kita. Tuhan, kami bersyukur bahwa setiap kami telah dipilih oleh-Mu dan ditentukan untuk menjadi anak-anak-Mu, menjadi satu di dalam keluarga yang Tuhan sudah rancangkan, yakni keluarga Allah. Tolonglah kami agar di dalam masa susah dan krisis seperti ini, kami boleh lebih lagi saling peduli terhadap keluarga kami masing-masing, terhadap saudara-saudara kami, berbuat baik kepada mereka, mementingkan kepentingan mereka, dan bukanlah kami mengorbankan persaudaraan kami demi hal-hal yang pada akhirnya akan membawa kami kepada sebuah penyesalan. Tuntunlah kami dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga ketika kami melakukan kasih dalam kehidupan kami masing-masing sebagai saudara di dalam Tuhan, nama Tuhan kiranya dipermuliakan, dan kami dapat menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Berkati kami di sepanjang minggu ini ya Tuhan, dan tolonglah kami agar dimanapun kami berada, kami tetap berjalan di dalam kasih Tuhan. Dan karena kami berjalan dalam kasih, maka Engkau pun akan melindungi kami. Engkau pun akan memberkati kami. Setiap pekerjaan kami, setiap usaha kami, apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, Tuhan jadikan berhasil. Kau juga akan melindungi kami. Kau melindungi kami dari rancangan kecelakaan. Kau melindungi kami dari setiap sakit penyakit dalam rupa apapun. Kau melindungi kami dari setiap malapetaka dalam rupa apapun Tuhan. Dan Engkau memelihara kehidupan kami di sepanjang minggu ini dalam sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Manuel bagi kita.